sosok wanita yang dimana berkat pemikirannya, kemudian rasa empati dia terhadap kaum wanita, sehingga menimbulkan adalah yang namanya kita kenal dengan emansipasi wanita. Pasti semuanya juga tahu bahwa seorang Kartini itu adalah seorang wanita yang benar-benar menjadi pelita bagi wanita-wanita, ya, dikarenakan pemikirannya yang sangat bagus dan baik, dimana setiap wanita itu sangat berharga. Jadi dari pemikirannya dinyatakan bahwa apa yang dilakukan seorang wanita itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sosok yang benar-benar menginspirasi ya. Dari yang dulunya wanita tidak bisa apa-apa, sekarang wanita bisa mengembangkan diri dia sebagai wanita. Dibilang terwujud, sudah ada yang terwujud, tapi ada juga yang masih berada di dalam yang masih dikatakan bahwa ada bagian yang memang sudah dia menyatakan itu seorang Kartini, tapi ada juga yang masih belum mengerti bagaimana sebenarnya seorang Kartini bagi seorang wanita. Akan tapi disinilah tugas-tugas kita yang mempunyai pandangan yang lebih ke depannya, bahwa semuanya itu bukan soal terwujud atau tidaknya, tapi pemahaman kita tentang apa yang dicita-citakan. Mencerdaskan kehidupan bangsa untuk zaman sekarang sudah tercapai. Perempuan di Indonesia ini sekarang sudah mulai disata dengan laki-laki ya. Saya rasa sudah. Kalau dibilang sudah terwujud, sudah terwujud. Karena yang namanya Kartini itu bukan hanya dia mengeksplor wanita itu untuk di luar rumah untuk berkegiatan, tetapi dari dalam katakanlah rumah tangganya, boleh kita lihat Kartini itu adalah wanita penyayang. Tetapi cara dia merawat suami dan cara dia di keluarganya, ya, itu adalah cerminan adalah wanita yang baik. Kemudian dengan cara dia berkomunikasi, dengan cara walaupun dia hanya sebatas sekolah rakyatnya saat itu ya, tapi untuk posisinya itu mengembangkan pikiran-pikiran dia, sehingga akhirnya dia membentuk suatu yayasan. Walaupun dia sudah meninggal, baru sekolah Kartini itu dibuka. Emansipasi wanita yang dinamakan emansipasi itu kesamaan hak ya, misalnya kesamaan hak antara pria dan wanita. Akan tetapi di sini kesamaan hak yang bagaimana? Saya rasa tidak semuanya memang harus wanita itu mengganti setiap kedudukan para pria, tapi juga di sini kita yang dinyatakan emansipasi itu adalah hak-hak kita yang dihormati, ya, hak-hak kita yang dihormati sebagai wanita, di mana kita menginginkan pendidikan lebih, berarti kita sudah memposisikan diri kita untuk memiliki pendidikan lebih. Tapi kalau kita dan mereka harus menghormati hak kita itu yang menurut saya, bagi saya dinamakan emansipasi. Jadi tidak bukan dinyatakan emansipasi itu bahwa setiap tingkatan, setiap lini ada wanita-wanitanya, bukan. Saya rasa karena kalau cuma setiap lini segala macamnya itu ditempati para wanita, berarti wanita hanya sebatas itu aja. Karena wanita juga bisa lebih dari pria itu atau kedudukan yang lainnya. Untuk zaman sekarang itu banyak ya contoh Kartini zaman sekarang. Contohnya Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Suci Puji Astuti, itu salah satu contoh Kartini zaman sekarang. Kemudian yang kedua, kalau saya suka nonton yang Najwa Shihab ya, Mata Najwa, itu salah satu contoh Kartini zaman sekarang. Kemudian masih banyak lagi ya sebenarnya dalam masing-masing bidang itu sendiri untuk wanita. Kalau ibu untuk yang sekarang ini mungkin kalau kita lihat seorang menteri ya,
kita setuju Ibu Susi ya itulah TOP lah kalau bisa dibilang, dengan semangatnya dan dia pro kepada yang namanya rakyat kecil. Dan mungkin juga dia untuk kesetaraan gender dia buat di situ bahwa wanita itu adalah bisa fight dan bisa sama untuk mengambil keputusan untuk mengatasi masalah dengan yang namanya konflik. Kalau dikatakan apakah ada contoh, bagi saya semua itu adalah Kartini loh. Ya, bagi saya. Terutama kalau khusus untuk saya, ibu saya adalah Kartini yang saya sangat banggakan dan panti. Kalau Kartini dulu mungkin ya hanya melihat dari satu arah saja untuk mewujudkan hak dan hak-haknya. Tapi kalau sekarang sudah hampir ini ya 180 derajat, itu kita sudah lihat banyak Kartini-Kartini yang sudah mulai memperjuangkan hak-haknya. Karena pemerintah itu sendiri mengatakan bahwa wanita itu adalah partner dalam pembangunan. Ada istilahnya adalah woman in development. Ya, jadi bahwa wanita itu lebih energik dibandingkan laki-laki untuk katakanlah dalam satu misalkan untuk pendataan, ya pengolahan data. Kemudian dengan adanya wanita juga biasanya di dalam perusahaan itu sudah mulai memikirkan, contoh yang gampang, ayo mau pakai seragam yang mana biar kondisinya bagus. Biasanya pencitraan keluarga wanita lebih simpel. Lalu untuk menghadapi masalah dengan adanya wanita yang tadinya harusnya jor-joran dengan kekerasan, kita bisa untuk menyelimuti itu. Jadi dengan adanya kehangatan dan pendekatan yang lebih baik. Jadi kalau ibu bisa bilang bahwa wanita itu adalah partner yang memang harus diperhitungkan. Ya, sudah sebanding. Kenapa? Di sini kita sudah banyak diberikan kebebasan hak untuk menempati beberapa sektor yang sudah ditempati oleh laki-laki. Itu tadi balik ke kata emansipasi. Ya. Di sini adalah hak untuk disejajarkan, bukan disamakan bahwa kodrat laki-laki dengan kodrat wanita. Emansipasi itu hanya mensejajarkan haknya saja. Menurut saya kalau zaman sekarang perempuan dan laki-laki itu sudah sebanding, khususnya untuk pendidikan ya. Karena kenapa? Karena di sekarang contohnya misalnya pendidikan di dunia penerbangan, kalau yang dulu kan laki-laki saja, kalau sekarang udah ada perempuan yang sudah menjadi pilot. Kemudian juga untuk industri oil and gas ya, khususnya yang ada di AKBGAS itu sendiri. Sekarang juga di lapangan sudah banyak seorang perempuan yang istilahnya yang bekerja di dunia migas seperti itu. Kemudian masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Habis gelap terbitlah terang. Kata habis gelap terbitlah terang itu kan mau dilihat secara umum itu kayaknya sudah tercapai ya. Kita semuanya sudah diberi hak untuk sekolah, sama bahkan sudah bisa menempati posisi yang lebih tinggi dari laki-laki. Itu kan kadang di sini ya kayaknya udah ya. Tapi kalau di dalam skala kecil di sini mungkin ada beberapa yang belum mengerti kata habis gelap terbitlah terang tersebut. Di sinilah ya. Karena diakibatkan salah pengertian saja tentang kata habis gelap terbitlah terang. Jadi kalau habis gelap terbitlah terang, kalau misalnya kemarin kita dikurung, dikungkung segala macamnya, terus kita diberi kebebasan, ada kebebasannya kebablasan. Kembali lagi ke pemikiran positif Kartini itu sendiri. Kenapa? Dari Kartini itu sendiri kita sudah bisa memperlihatkan bahwa wanita zaman sekarang bukan lagi istilahnya ada pengekangan di dunia sosial, ekonomi maupun hukum seperti itu. Sekarang wanita zaman sekarang itu sudah bebas dan sebagainya, sudah bisa mengeksplor diri dia sendiri sebagai wanita, kemudian kemampuan dia sendiri sebagai wanita, tapi tetap kodratnya sebagai wanita itu harus tetap ada. Sebelum Kartini mungkin kita lihat bagaimana dulu ada seorang laki-laki yang menanya kepada Nabi,
siapa yang harus saya hormati. Artinya apa? Begitu mulianya istilahnya seorang wanita ya, begitu mulianya seorang wanita. Cuma mungkin saat itu wanita itu hanya ada dalam sebatas koridor di dalam rumah. Nah, dengan adanya selaku wanita yang ada di zaman sekarang, ayo, yang namanya wanita itu ibu rasa intelijensinya juga lebih hebat daripada laki-laki. Manfaatkan itu. Nah, kita juga bagi wanita-wanita yang sudah punya kemampuan untuk itu, ayo kita mengajak teman-teman kita, katakanlah, untuk paling tidak ayo yuk berorganisasi yang perempuan-perempuan ini. Kenapa? Dengan berorganisasi memang kita bisa berbicara untuk tampil keluar, ya kita tahu kemampuan kita, dan kita juga harus memberikan semangat. Orang biasanya kalau wanita itu cenderung takut salah, apa-apa takut salah, tapi sebenarnya dari salah itulah bisa jadi mutiara. Nah, itu bisa saja sih dari ibu, jangan takut untuk berjuang.